Oke, lanjut ya untuk materi pembelajaran yang kedua yaitu konsep dasar objektif, constraint, and its function. Dimana konsep dasar objektif dan constraint ini kan udah kita singgung ya di video sebelumnya. Jadi sekarang ini kita bakal memformulasikan model matematikanya ini. Jadi dalam model pemrograman linear itu terdiri dari beberapa komponen dan karakteristik. Nah, komponennya itu terdiri dari 3. Ada decision variables, lalu objective function, dan model constraint. Nah, kalau decision variables ini, dia itu merupakan simbol matematika yang merepresentasikan tingkat aktivitas dari perusahaan itu. Misalnya, perusahaan itu dia memproduksi radio, toaster, sama jam. Ya, sejumlah X1, X2, dan X3. Jadi X1, X2, dan X3 itu merupakan simbol yang merepresentasikan variabel dari jumlah yang tidak diketahui dari masing-masing produknya itu. Nah, angka final, angka akhir dari X1, X2, dan X3 itu yang nantinya dihitung dan ditentukan oleh perusahaan itu bakal menghasilkan sebuah keputusan. Jadi misalnya hasil X1 itu sama dengan 100 radio. Berarti keputusan yang diambil perusahaan adalah untuk memproduksi 100 radio. Lalu komponen yang kedua itu adalah objective function. Jadi objective function itu merupakan hubungan linear, hubungan matematika linear yang mendeskripsikan objektif atau tujuan dari perusahaan dalam hal decision variables-nya tadi. Jadi terhadap decision variable itu bakal ada keputusan yang diambil perusahaan, yang mana objective function itu tuh dia tuh bakal selalu terdiri dari dua hal ini, salah satunya ya, entah itu dia maximizing atau minimizing beberapa nilai, some value. Kalau maximizing berarti yang sesuai dengan yang ini ya, berarti maximize profit. Kalau minimize berarti minimize cost. Lalu komponen yang ketiga itu adalah model constraint. Model constraint itu juga merupakan hubungan linear dari si decision variable. Jadi dia ini merepresentasikan batasan dari lingkungan atau lingkup operasi dari perusahaan ini. Batasannya itu misalnya per hari itu perusahaan cuma bisa memproduksi 5.000 unit, atau misalnya per hari itu jam kerja dari pegawainya itu cuma 8 jam per hari atau 5 jam per hari, seperti itu. Jadi ringkasnya itu dalam memformulasikan model linear programming ini tuh ada 3 langkah. Yang pertama, menetapkan decision variables-nya. Jadi dia ini lebih ke kuantitas sih. Jadi kuantitas entah itu produk atau kuantitas material yang digunakan. Nanti kita lambangkan dengan variabel tertentu, bisa X1, X2, X3, atau mungkin X, Y, Z atau huruf lainnya bebas. Tuh. Lalu langkah yang kedua adalah menetapkan objective function-nya. Jadi di ini tuh terkait dengan si decision variables-nya tadi. Berarti kalau misalnya dia maximize profit, berarti bentuk persamaannya seperti ini. Jadi misalnya maximize contribution margin ya. Jadi maximize CM sama dengan CM1 kali decision variable-nya tambah CM2 dikalikan decision variables-nya. Jadi koefisien dari decision variables yang pertama dan koefisien dari decision variables yang kedua, yang CM1 dan CM2-nya itu disesuaikan dengan masing-masing dari decision variables-nya ini. Misalnya untuk X1 decision variable-nya yang X1 ini tuh CM-nya misalnya dia 5. Sedangkan CM dari produk 2 itu 4. Berarti persamaannya maximize CM sama dengan 5X1 tambah 4X1. Atau misalnya kalau variabelnya kita ganti X sama Y, berarti maximize CM sama dengan 5X tambah 4Y. Kayak gitu.
sama kalau untuk yang minimize cost, berarti persamanya minimize cost sama dengan koefisiennya, berarti cost dari decision variables-nya itu ditambah cost dari decision variables yang kedua, gitu. Itu objective function. Lalu yang ketiga, kita menetapkan persamaan untuk si constraint-nya ini. Nanti itu contoh-contohnya kita bakal lebih lanjut bahas di video berikutnya. Nah, setelah kita menentukan tiga hal ini, barulah kita selesaikan. Nah, salah satu metode yang kita gunakan adalah metode grafik. Tapi metode grafik ini tuh cuma sebatas untuk variabel yang tidak lebih dari 2. Jadi kalau udah lebih 2, misalnya 3 nih, variabelnya itu bakal sulit diselesaikan dengan metode grafik karena kan gambar grafiknya susah. Lalu kalau untuk yang 4 dan seterusnya, variabelnya itu bahkan nggak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan metode simplex, tapi kita nggak dipelajari di cost accounting ini. Jadi bisa skip aja. Nah, lanjut. Jadi untuk graphical solution ini tuh ada dua langkah yang, bukan dua langkah sih, dua jenis hal yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini grafik yang pertama, ini yang kedua. Bedanya apa? Jadi, kan kita udah nentuin tiga hal ini. Jadi langkah pertamanya itu kan kita membuat ini ya, memplot si constraint ini ke dalam grafik. Tuh. Terus kan si constraint ini tuh kemungkinan ada batasan tertentu kan ya. Jadi misalnya dia tuh nggak boleh lebih dari ini atau kurang dari ini. Jadi kita itu bakal menentukan feasible solution areanya. Di sini ini udah dikasih warna biru muda. Nah, untuk cara yang pertama ini adalah kita mengplot objective functionnya. Jadi kita buat persamaan garis lurus dari si objective functionnya di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin maximize profit, kita bakal pilih garis lurus yang paling jauh letaknya dari si titik origin 0,0 ini. Sedangkan kalau misalnya kita untuk ini minimize cost, kita bakal pilih yang paling dekat dengan titik origin itu. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita bakal tentukan sudut dari feasible area dan kita catat nih berapa nih titik di sudut-sudut feasible areanya itu. Lalu kita masukin ke persamaan dari objective functionnya ini. Nanti udah kita masukin, dapatkan hasilnya berapa. Barulah langkah yang terakhir itu nanti kita tentukan yang mana sih yang menghasilkan hasil solusi optimalnya, yaitu meningkatkan profit atau meminimalkan biaya, kita pilih ya yang mana paling gede atau paling kecil. Sedangkan kalau untuk yang metode yang cara satu ini tuh kita pilih yang mana nih titik optimal poinnya. Misalnya kan di sini dia pengen maximize profit kan paling jauh dari titik origin ya. Berarti yang ini titiknya berapa? Terus kita masukin ke objective function seperti itu. Mungkin masih belum dapat gambarannya karena kita belum ke ilustrasi soal. Jadi supaya lebih paham lagi kita lanjut ya ke materi pembelajaran ketiga di video berikutnya.